Indigo pun macam-macam. Kalau Iya. aku kebetulan retrokognisi. Apa Jadi itu yang bisa mundur dan melihat tentang kejadian sebelumnya. Oh, Jadi masa lalu? Iya, masa lalu. Kalau ada nanti teman-teman kalian Yang atau kesurupan. yang ngalamin kayak gitu, nggak perlu dipencet-pencet. Kan cari biasanya katanya suka ustad. mencet jempol tuh. Iya, nggak perlu. Tapi Terus emang harusnya? harus diajak komunikasi dulu. Kok ngelihat kuntilanak yang kata orang-orang perempuan pakai baju Baju putih, putih, yang rambut panjang gitu ya. panjang, itu terbang kayak ngelewatin badanku. Kayak kasus yang lagi rame nih. Si Vina. Vina. Iya kan? Iya, Itu kalau- kira-kira nih kalau menurut Frisly dengan penglihatan kemampuan Frisly yang Frisly punya, itu bener setannya dia apa gimana? Oke, Kalau jadi menurut kakak ini. iya. Wah, jangan nyebut setan. Agak berat ya kalau kasusnya dia. Agak berat Makanya, soalnya apa aku bener juga arwah termasuk dia? termasuk yang dihujat netizen gara-gara Kenapa? dianggapnya Why? apa nih pembacaan lo salah gitu-gitu. Iya, Terus Jan. suruh cek juga suami aku selingkuh apa enggak. Kalau selingkuh kirimin hantu dong. Lah, saya jadi selingkuhin nangis. Bangga sama pacarnya, jadi dia ditaruh di satu ruangan, ditinggalin uang 100.000, diambil apa enggak? Iya benar. Terus duitnya ditaliin lagi. Pas mau Enggak, ngambil tapi tarik. bener aku waktu itu pernah di Oh iya bener tuh dia tuh. Berarti kan lagi rame nih video nih. Lu tau belum? Belum. Ini nih video BBEG. Heeh. Ya kan kemarin episode berapa gue lupa. Ini lagi rame orang pada ngebahas ini tuh. Oh, ngegeser si botol air mineral itu kegeser. Kegeser sendiri. Lagi pas si Benny ngomong ini nih tuh. Serem juga dia tuh. Tuh. Ih, Ruangannya di paling depan. merinding wah. Nah ini kan ruangan di sini ya. Di depan kita padahal nyung. Gue ngeliat lu jadi iseng. Bisa ngapain lu? Ah? Nih sama kemarin gue baru buat ngalamin. Iya. Ini di kampung bener di rumah. Di kampung lu? Tempat gue tinggal. Awalnya nih, gue bukan cerita jorok. Iya. Nggak usah cerita, gue emang di sini udah jorok. Jorok emang belum ada mandi. Nih, kan gue pengen boker. Malam-malam Tuh, mau lu gue jorok udah emang. belum, maksudnya gue pengen boker malam-malam. Terus? Gue kan kalau boker emang sering bawa HP. Heeh. Mau bawa kulkas berat. Emang iseng kan lo orangnya? Makanya gue bawa HP. Nah, Tuh, nggak iya. sengaja. Baru buat gue buka. Celana dong. Pintu dong. Kalau nggak dibuka gue masuk gimana? Iya celana. Iya, terus? Celana gue buka. Nah, Ces. tiba-tiba gue denger suara orang nangis nih. Ini mah masih suara orang ngomong, musik. Iya. Tuh. Nih. Ini belum kenceng nih. Ini belum kenceng nih. Bisa sih. Gue udah gak ada iseng nih. Oh iya bener. Ini ada lagi yang kenceng. Ya kan? Buset, lu ngapa pergi? Gue takut sama lu. Gak takut mah dari tadi orang mah. Dan ini bener deh kata gua. Lah gua makanya penasaran. Tapi gue gak percaya yang begitu-begituan mah nyong. Masa lu gak percaya sih? Kagak percaya gue yang begitu-begituan. Mustahil gue mah. Tahayul. Tahayul. Coba lu ngaca. Kenapa? Ya kalau ada ya berarti bener. Itu gue sendiri dong. Iya. Itu gue sendiri. Masa lu gak percaya sih deh? Kagak percaya gue yang begituan mah. Kalau gua mah percaya namanya gaib mah pasti ada deh. Iya. Cuman gue belum pernah ngeliat langsung. Bapak video-video doang kayak gini. Iya sama gua ngeliat mah belum pernah. Cuman gua kan ngalamin, denger. Iya sih. Makanya gua penasaran nih, pengen nanya. Ini bener setan? Apa orang punya utang, kelilit ya kan? Iya nangis. Dia Kita nggak nangis tahu. di situ. Iya, tapi Masa nangis di tempat boker orang kelilit utang? ya gua nggak tahu. Perasaan gua mah dia suaranya jadi bukan di samping apa di mana, kayak di atas gua gitu. Oh di atas pala lu nih. Iya masa di atas dengkul, di pala. Iya iya nggak maksudnya. Iya. Tapi tenang nyong, lu kalau misal mau ngebahas ngomong-ngomong kayak gitu, gue punya temen nih. Terus Ada temen, siapa tahu dia bisa tahu nih maksudnya apa yang lu tujuan. ngomong apa sih, Dek? Enggak maksudnya dia bisa tahu apa yang bisa lu kasih tahu yang sekarang nih. Tuh kan gua bingung lu ngomong. Dia maksudnya dia bisa tahu Iya. apa yang sedang terjadi di handphone ini. Oh mungkin dia bisa tahu. Bisa tahu, Ini bisa setan ngebaca, apa atau bukan, orang. bener. Nah itu gue perlu tuh Teh. Lu. Orang-orang yang kayak begitu tuh. Bentar lagi juga dia bakalan. Bener lu punya? Punya udah pasti. Bang Dede, assalamualaikum Bang Inya. Waalaikumsalam. Duduk Kak.
Ini kenapa sih aku lagi main sama setan kompleks sebelah padahal udah dipanggil aja. Buset, setan kompleks sebelah Nyong. Lah gua mah udah bosen main sama orang, dia main sama setan. Gue bosan Ini memang. temen lu? Lah temen Iya. Siapa namanya? Halo, aku Frisly. Frisly. Iya, Frisly mas lu temen nggak dari mana? pernah. Hah? Baru tadi di bawah lagi makan ketemu. Oh ketemu? Ketemu, saking Emang temennya. callingan jam berapa biasanya? Ini temen gue Nyong. Temen deket banget. Ngerti gini-ginian. Lah ngerti, boleh Iya. ditanya aja langsung setidaknya. Iya, nih. Kalau kamu tidak percaya boleh tanyakan sama beliau. Jadi begini, Frisly. Kenapa tuh? Kan kemarin saya lagi buang air, Heeh. ya kan? Terus tiba-tiba ada suara orang nangis. Saya penasaran ini orang apa setan? Tapi itu di mana? Di rumah, Lokasinya? di rumah di kamar di rumah mandi. dia kamar mandi. Terus juga nih, wah iya gue lupa cerita deh. Ada. Jadi pas gua habis kejadian itu, besok malamnya RT gua kan jaga pos ronda. Ya RT lu bukan RT gua. Iya RT gua, Iya. RT lu, dia lagi pada jaga nih. Nah terus dia tiba-tiba kayak denger orang manggil anak. Oh yang manggil. Iya kayak nak gitu. Terus? Nah terus nggak sengaja dia begini nih, pakai HP di center aja gitu kan, nggak ada wujudnya, tapi ada suara nak gitu. Itu bener Nggak tahu bener apa kagak. Kalau misalnya suara sih ya sejauh Iya, iya. ini makhluk di negara kita tuh udah pasti mereka jauh lebih aktif untuk nunjukin frekuensinya lewat suara. Oh gitu. Dibandingin Iya. wujud. Apalagi kalau misalnya pada saat itu kitanya sugesti. Misalnya pas lagi buang air, Iya. Bang Inyongnya kepikiran kayak jangan-jangan lagi ada Setan. cewek nih Iya, atau iya. ada kuntilanak nih. Nah, itu malah bikin dia makin kuat. Oh. Walaupun sebenarnya harusnya mungkin dia tuh nggak niat untuk mengganggu, tapi karena dia tahu di situ kakak membayangkan, terus juga sugestinya kakak, itu ya. kakak mikirin bentuknya seperti apa, ya itu malah makin memperkuat dia. Nah, Itu bisa jadi. Nah, tapi sebelum kita lanjut kita sapa dulu sahabat Holik Oke. ini. Oh iya, Ada colik di rumah. Iya. Balik lagi di Congor Full. Tempatnya para congor berkumpul. Iya. Apa kabar para colik yang di rumah yang selalu setia nontonin kita? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin. pastinya. Hari ini kita kedatangan Frisly Herlinda Balki. Perempuan yang selama ini dikenal memiliki kelebihan. Kelebihannya sering disebut indigo. Indigo. Ya. Ya kan? Bukan Indigo Entertain ya, bukan. Indigo. Bukan. Lahir 1 Mei 1999 di Tangerang. Ya. Oh di Tangerang. Tangerangnya mana kak? Dulu lahir di nggak tahu. Oh nggak tahu, pokoknya daerah Pokoknya dari Tangerang. Tangerang aja. Iya. Gitu. Katanya emang kalau keluar si Frisly ini emang keluarga turunan indigo gitu. Dari keluarga. Keturunanku memang kebetulan dari keluarga mama iya, dari keluarga papa iya. Oh, Tapi gitu? bukan papa dan mamaku indigo ya. Oh bukan. Keturunannya berarti? Keturunannya. Oh, keturunan. Jadi Oh. karena papaku dari Bangka, Chinese, keluarga papa tuh banyak yang Thai Pak. Thai Pak tuh mungkin kalau di kita dibilangnya orang pintar. Orang Oh, pintar. paranormal. Bisa, Iya, orang bisa. paranormal. Iya, 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 di sana. Kalau dari mama, kebetulan mamaku sendiri dulu kayak aku sensitif, tapi Oh gampang ngeliat ada apa nih, ya kayak bisa gitu. ngeliat kayak gitu Kak, tapi pas SMA hilang dengan sendirinya. Oh, gitu? Pas Iya, SMA-nya pas malah SMA. Jadi setelah SMA dan seterusnya mama udah tidak memiliki hal yang kayak aku alamin sekarang. Kayak gitu. Oh, ternyata gituan bisa hilang juga. Harusnya mungkin bisa kali ya Kak, cuma aku juga kurang paham nih, karena sebenarnya kalau ngomongin tentang indigo, aku bukan orang yang menerima sepenuhnya giftku ini. Oke. Jadi aku yang kalau dibilang denial, aku denial dulu, bener-bener sering banget bolak-balik ke psikolog juga pas udah mulai ngerti. Karena capek mungkin kali ya. Dan juga nggak mau sampai ini tuh cuma sugesti aja gitu, nggak mau oke. sampai kalau aku tuh ngelihat orang normal tuh kepikirannya kalau di sampingnya oh ada yang nggak baik, ada yang ini, ada yang itu tuh capek penuh banget kepala Iya, gitu menurut jadi aku ya. langsung pusing lah. Iya, tapi makin kesini ada aja gitu kelebihan lain yang aku dapetin. Kalau dulu kan mungkin cuma sekedar ngeliat, terus juga Kalau sekarang? bisa komunikasi. Kalau sekarang tuh ketika aku datang ke satu tempat, aku bisa tahu dulu ya tempat ini apa, Oh, iya. pernah ada kejadian apa, tahun berapa dan lain-lain. Karena indigo pun macam-macam. Iya, Kalau iya. aku kebetulan retrokognisi. Apa Jadi itu yang bisa mundur dan melihat tentang kejadian sebelumnya. Oh, Jadi masa lalu? Iya, masa lalu. Jadi kalau aku disuruhnya malah ngeramal, terus Itu ngeliat ke gimana depan, dia? aku sama nggak sekali bisa. nggak bisa. Malah Iya. ke belakangnya ya malah? Iya, malah ke Namanya apa? belakang. Retrokognisi. Retro Kognisi. Kognisi. krokodil. Bukan. Krokodil mau gini dong, buaya gua. Jahat banget, maju. Krokodilnya maksudnya, Oh, enggak krokodilnya, krokodilnya iya. Kak. Maksudnya krokodilnya. Iya, benar.
Bukan lebih itu sih, dia lebih ngangaknya aja sih. Katanya Kak pernah bantu kasus sahabat kamu yang meninggal, bener gak sih? Betul, Itu ceritanya gimana Kak? itu tuh pas aku SMA. Itu Jadi zaman SMA malah? iya, pas kalau sekarang kan aku udah 25 tahun. Iya. Oh, iya. Jadi 99 waktu lagi SMA aku belum bisa dibilang aku belum terlalu Mendalami. menerima dan aku nggak akan pernah ngasih tahu orang-orang kalau misalnya kita kenalan. Aku nggak mungkin ngomong sama kakak kayak, "Kak, aku indigo loh," atau kayak gimana. nggak mungkin terbuka gitu lah. Iya. Ya kan? Dan aku juga ketika ada, jadi waktu itu tuh lucunya pas lagi di sekolah, aku juga nggak mau ngasih tahu orang-orang kalau aku ini indigo. Tapi pas lagi ada kesurupan massal, kalian pernah nggak sih dulu di sekolah zaman Oh iya, ada. OSIS Ada. lah, pramuka, itu pasti ada kan? Kesurupan massal, berak di celana biasanya. Ya saking takut ya, saking takut. Bisa. Benar. Anjing, berak aja kali ya. Oh iya, Kayak benar-benar gitu. kesurupan masal. Tapi guru agamaku nyamperin aku tiba-tiba di saat aku tuh nggak mau ngasih tahu. Tapi guru agamanya tuh kayaknya kamu bisa deh. Iya, cuma Nah, disamperin cuma gini doang, bantuin saya yuk, apa yang kamu lihat, mungkin siapa yang bisa kamu bantu gitu. Nah, di situ aku kayak aduh, harus gimana karena emang masih belum ngerti. Maksudnya cara komunikasi sama mereka aku paham, aku bisa ngajak mereka komunikasi, tapi aku tuh nggak ngerti gimana sih ngusirnya, apa emang kita harus usir dia langsung atau harus pencet-pencet harus apa. Ternyata disitulah momen dimana aku tuh sadar ketika kalau ada nanti teman-teman kalian Yang atau kesurupan. yang ngalamin kayak gitu nggak perlu dipencet-pencet Kan biasanya katanya suka mencet jempol tuh. Iya, nggak perlu, tapi emang harus diajak komunikasi dulu. Oh, diajak ngobrol. Karena ketika mereka masuk ke tubuh manusia itu pasti ada tujuannya. Entah itu untuk menceritakan satu kejadian atau manusianya yang ngeganggu. Oh gitu. Ada tujuannya gitu, nggak mungkin dia kucuk-kucuk masuk seenaknya udah masuk Iya, aja iya, gitu. Ya kadang-kadang kan mulut kita suka sombral tuh. Iya, atau ada yang salah maksudnya. Mungkin ada yang beneran mau dia sampein gitu. Jadi pada saat itu ternyata pas ngobrol, aku ngeh kalau kesalahannya itu cuma di satu orang, tapi yang lain karena ngelihat yang satunya ini serem, jadi udah sugestinya tuh, iya sugestinya, ih berarti abis ini kita kesurupan, jadi yang satu nangis, yang satu nangis, yang lain ikutan nangis, nah dikiranya lah semuanya kesurupan, padahal yang ada hantunya ditempelin tuh paling Satu satu doang. dua orang Satu aja. dua orang. Mungkin dari situnya abis ini gua nih, makanya dia nangis. Jadi bener-bener ketakutan. saking takut dan parnonya itu yang ngebuat kesurupan dan kerasukan itu juga beda ya. Iya. Jadi kalau Bedanya? kesurupan itu ketika kondisi badan kita masih sadar, tapi kita bawaannya mau nangis, mau teriak, mau ketawa, tapi kita sadar. Cuma nggak tahu tiba-tiba kayak kok mau nangis ya, kok mau ketawa ya, kayak gitu. Itu kesurupan? Itu kesurupan. Gimana Kalau ngelawak tuh. kerasukan, ya kan tadi Kayak gitu. kesurupan, kerasukan. Iya, Kalau itu kerasukan? kalau kerasukan itu kondisi badan kita benar-benar nggak ke-handle. Kita nggak sadar apapun yang kita lakuin. Gerabak-gerubuk lah kayak. Iya, pernah ngeliat nggak sih sampai ada orang yang kerasukan ngelukain dirinya sendiri? Iya. Ya, jadi udah sampai yang Didot-didotin. entah dia yang kayang lah atau tiba-tiba bangun-bangun Lupa tangannya joget. patah. Iya. Iya, kayak gitu. Itu tuh kerasukan karena dia sudah tidak bisa menghandle dirinya sendiri dan yang dia rasain itu kayak pingsan. Oh, Itu jadi kerasukan. nggak kerasa apa-apa lah dia ibaratnya. Iya. Kadang-kadang kan suka nyakitin juga kan tuh ibaratnya, jangan Iya. nih kadang suka gini. Iya, ada yang kayak gitu kan. Iya, Terus sampai juga yang- ada yang sampai nyekek orang lain Iya, atau apa. Nah, orang itu gini tuh sendiri. bisa jadi itu kerasukan, bisa jadi ya. Tapi Nah, kalau indigo sendiri apa sih sebenarnya? kalau indigo sendiri sebenarnya menurut aku ya, Iya. secara pribadi menurut aku tuh indigo tuh malah sebutan gaul di tahun kita sekarang aja. Kalau dulu? Karena kalau dulu orang nggak ada yang nyebut indigo. Indra keenam kali. Indra keenam, Oh. kelebihan, kepekaan Iya, mungkin. iya. Karena kalau indigo disuruh dijabarin, indigo itu adalah sesuatu gift menurut aku yang masing-masing orang itu sebenarnya juga mempunyai Ada. kepekaan masing-masing Yes. gitu. Ada yang mungkin peka terhadap hal lain kayak aku Iya, iya, yang nggak iya. bisa dilihat orang lain, tapi ada juga yang mungkin kakak lebih peka ketika kakak ketemu orang, kayaknya nih orang ada yang salah deh. Cuma feeling aja Oh kuat. iya. Iya, feelingnya Kayaknya- kuat gitu. Nah, itu iya, juga kan iya. kepekaan lebih ya Oh. dari Tuhan gitu. Cuma ada juga indigo yang tidak melihat makhluk halus kayak aku, tapi dia mampu untuk membaca entah itu garis tangan, Oh, entah oke. itu mungkin kejadian melalui kartu tarot, entah itu mungkin membaca dan melihat seperti ada gambaran-gambaran puzzle ke depannya. Iya. Kayak gitu. Jadi beda-beda sih, Kak, kalau indigo. Waktu pas dapet indigo katanya takut tidur sendirian, Kak. Takut banget. Kenapa awal-awalnya? Karena kalau dibilang awal, jadi cerita awalnya kalau nanya ke mamaku ya, dulu tuh mamaku ngerasanya kayak, ya nih anak
udah ekstrim banget karena pas aku kecil aku tuh bisa yang lompat dari tangga, jadi bisa yang ngegelinding, terus luka kan pasti, terus pulang-pulang yang kepala benjol lah, luka-luka lah, lompat ke batu karena kata mama aku tuh bilang aku ngikutin temen, tapi mamaku tuh bener-bener nggak lihat teman siapa. Terus kata mama setiap maghrib dulu sering banget aku ke rumah kosong bawa pisau. Ngapain? Ngasih tahu katanya di sana ada yang berdiri pegang kayak gini gitu-gitu waktu kecil. Tapi aku kalau ditanya aku sekarang aku nggak ingat tuh momen itu. Cuma pas aku ingat ya itu dimana pertama kali aku melihat penampakan yang menurutku nggak make sense kalau itu manusia. Gimana penampakannya kayak gimana? Aku tinggalnya di Bangka, masih banyak banget hutan. Dan itu aku lagi main petak umpet ya anak kecil aja gitu normal. Main petak umpet, tiba-tiba aku nanya sama om di sana kan, sebutannya Akeo kalau di Bangka. Jadi aku nanya, Keo kan ngong kawanku dah, kamu lihat temen aku nggak gitu, mau nanya mau curang gitu. Dia nggak jawab, tiba-tiba dia dari ngelihat kayak gini lurus, kepalanya jatuh ke bawah, terus merem gitu, palanya terus buka mata ngelihat. Dan di situ aku sadar kalau nggak mungkin, ini nggak mungkin manusia. Dan kejadiannya itu emang di pohon-pohon di kebun dekat rumah. Udah itu pulang demam 2 minggu. Oh itu semenjak itu dulu tuh? Semenjak itu baru sadar. Dan kenapa aku takut tidur sendiri, karena semenjak aku sadar ternyata makhluk tuh makin nyamperin kita. Jadi aku tuh ngelihat, aku ngelihat kuntilanak yang kata orang-orang perempuan pakai baju putih, rambut panjang itu terbang kayak ngelewatin badanku, ngerasanya ya. Terus mungkin sugestiku aku ngelihat kayak ada kaki yang besar banget ngelewatin rumahku gitu. Jadi itu seserem itu dulu dan itu aku masih SD. Jadi menurutku itu kejadian yang trauma dan nggak bisa dijelasin kayak gimana rasa takutnya gitu. Iya. Tapi Kak pernah ngelihat temen yang punya kasat mata gak sih Kak? Pernah ngelihat temen yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Terus ada yang ngikutin gitu ibaratnya. Ngelihat temen gitu. Misalnya aku ngelihat kakak, terus aku lihat kalau ada yang ngikutin. Sampai sekarang. Ada. Sampai sekarang masih kayak gitu. Dia ada gini. Setahu saya sih ya, ngikutinnya leasing. Beda. Itu memang dari kemarin udah diikutin loh ya. Karena sebenarnya masing-masing orang tuh pasti ada. Contoh? Iya, tapi bedanya tuh misalnya kalau aku selalu bawa Marsha. Marsha tuh teman kecilku. Itu sampai tanya. Iya. Awal mula ketemu Marsha tuh gimana? Kalau awal mula pas kecil. Udah dari kecil? Dari kecil. Si Marsha. Dan itu aku tuh anak pertama, aku nggak punya kakak. Kata mama, aku tiba-tiba pas bisa ngomong yang aku sebut tuh Tata. Tata tuh kakak. Jadi sering nunjuk tiba-tiba gitu kalau kayak Tata, terus mama kayak ya udah anak kecil wajar gitu. Sampai akhirnya aku tiba-tiba nyamperin mama nyanyi, mama twinkle twinkle. Di situ mama kayak siapa yang ngajarin gitu nih anak, siapa yang ngajarin. Ternyata aku selalu ngomong Tata. Ternyata ya Marsha mungkin. Nah kalau tadi kakak nanya kira-kira ada yang ngikutin apa enggak? Orang tuh ada yang diikutin emang ketempelan. Ada yang dari keturunan keluarga. Kalau aku ada dari keluarga. Aku dari keluarga. Macan. Iya gak sih? Kalau itu emang dia turun temurun Kak, macan. Tapi yang ikut sama kakak yang aku nggak tahu kakak dari mana, tapi kayak pakai pakaian pangsi. Ada ikatan. Itu memang ikut dan dia itu biasanya kakak tuh bisa ngerasa feelingnya itu kalau kakak mau drop sakit sebelum kakak drop kakak udah tahu. Iya betul. Kayaknya gue nggak bisa dulu pergi, kayaknya gue bakalan drop istirahat. Istirahat aja. Kalau enggak dropnya bakalan lama. Iya. Kayak ada nggak sih? Boleh ditambahin tarifnya Kak goceng. Jadi nanya lu. Jangan salah, kode aja harus digip. Minimal paus guys. Yuk. Kalau Kak Inyong, aku sih tidak melihat yang nempelnya kayak aku. Iya. Tapi Kak Inyong itu punya feeling yang kuat banget. Benar, kalau ini benar. Ketika mau dibohongin sama orang atau kerjasama dalam bentuk kerjasama bentuk apapun, kakak bisa feeling yang enggak nih gue kayaknya nggak perlu nerima yang ini, gue menerima yang si ini aja. Tapi yang lebih kuat banget, saya tuh feeling kayak gini nih. Kita misalnya kerja, terus di lingkungan kita ada yang dia mukanya kayak nggak suka aja mas ya. Saya tahu pasti kelihatan. Iya gitu. Lebih berarti ke situ saya. Emang feelingnya kan kuat. Nah itu tuh kelihatan banget karena kalau Kak Inyong, aku nggak tahu ya mungkin memang makhluknya tidak ada saat ini atau dia itu datangnya ketika kakak lagi drop karena beda-beda. Kalau ngejagain kita secara keluarga
dia tuh bakalan datang ketika kita memang membutuhkan itu, kayak guardiannya gitu. Dia nggak bisa datang kalau kita nggak punya duit. Beda. Biasa itu Beda. kerjaan, itu kerjaan. Beda. Kalau Tiba-tiba itu gua kasih kerjaan dong. bukan mata batin Kak, mata pencaharian. Pencaharian. Beda Itu lagi. harus kerja. Harus Sama kerja. gawe. Iya. Bener. Iya. Gitu. Tapi tadi tuh kalau tadi Kak Dede nanya yang benar nggak aku pernah ngebongkar kasus sahabatku. Nah, itu. Itu tuh pas SMA karena aku nih udah menolak dulu. Jadi aku tidak mau menganggap kalau oke, aku indigo, aku emang dapat gift kayak gini dan aku harus nerima itu, aku nggak percaya. Sampai ketika aku ketemu sama yang kayak gitu ya aku anggap ya udah bodo amat gitu. Kalaupun ngelihat dia nggak ngeganggu ya udah bodo gitu. Iya. Dan pada saat itu sahabatku kebetulan memang sekolahnya lanjutnya di Bandung, aku di Jakarta. Nggak ada kabar, tiba-tiba dapat kabar dia meninggal, aku nggak percaya. Terus? Aku Telusurin lah. aku tetap minta teman-temanku nganterin aku ke rumahnya. Ke rumah Terakhir. dia. Ke rumah Terakhir. dia yang di Bandung, Oke. tapi mama papanya kebetulan memang sudah pindah ke Malang. Karena mungkin nggak terima anaknya kan dua-duanya meninggal gitu. situ. Di situ dia dan adiknya. Iya. Pas aku datang, itu aku nggak tahu, aku cuma ngerasa nangis nggak berhenti dan pingsan. Tapi ternyata sadarkan pada diri. saat itu temenku bilang aku tuh kayak yang kejang-kejang nangis, dibangunin tuh nggak bangun-bangun, dan aku ngelihat semua proses kejadiannya sebelum sahabatku meninggal, obrolan dari si pembunuh, siapa yang membunuh, alat yang dipakai, Apa aja? jamnya, iya di mana dia menyembunyikan alatnya itu jelas banget. Tapi Kelihatan real. iya, tapi karena itu kasus lumayan ke blow up pada saat itu, di blow up-nya tuh tentang tidak suka karena persaingan bisnis papanya Oke. sama orang, jadi adanya iya. perampokan. Oke. Jadi emang tidak diutus kalau tidak diusut kalau ini harus diutus pencarian gini Ya, segala macamnya segala lah. macam, barang bukti segala macam Pokoknya lah mama ibaratnya. papanya lebih ke oke, cari pelakunya tapi mereka mau narik diri gitu, nggak Oke. mau di sana karena trauma. Iya. Ngomonglah aku ke tantenya, ngejelasin dari apa yang aku lihat, karena kebetulan karena dia sahabatku dari SMP, keluarganya tuh tahu apa yang aku alamin gitu. Pas tantenya aku kasih tahu, ternyata itu memang sudah masuk dalam penyelidikan kepolisian. Oh, Yang udah sampai masuk ke akhirnya ini. iya beberapa bulan setelah aku Penyidik. ngomong, aku tuh dijemput dari kepolisian Bandung. Dijemput, diminta untuk memberi kesaksian. Oke. Takutnya kan juga aku termasuk komplotan ya kalau misalnya iya, sampai iya. tahu Hanya betul, bisa detail, tahu gitu ya. Iya, disuruh ngejelasin, itu juga didampingin, ada pak polisi, ada orang yang pakai kemeja aja, mungkin itu untuk pendeteksi kita benar Iya, iya, atau iya. tidak Iya, gitu-gitu. betul. Pokoknya banyak lah. Disuruh cerita segala macam, terus baru dia aku dibawa ke belakang, ternyata di belakangnya tuh udah ada alat Yang pembunuhnya itu ya, dan Kakak sudah lihat iya juga dan ya, sudah ada. ketangkep juga memang. Cuma di situ dijelaskan bahwa apa yang aku lihat sama dengan apa yang Pure. dia reka adegan Reka-adegan. juga. Wow. Dan dari situlah aku kenal sama dokter forensik, sampai sekarang juga mungkin kalau ada beberapa kasus Berhubungan lah mungkin iya, ya. yang mungkin masih bisa orang-orang seperti aku bantu, kami bantu lewat belakang, itu pasti kita masih saling bantu. Oke. Tapi memang kita tidak yang harus menyatakan semuanya di depan kamera, karena kan Betul. kita ini menyebutkan sesuatu tanpa adanya bukti. Iya. Betul. Nggak ada bukti konkret kayak gitu. Berarti Priscily tahu nggak? Kayak misalnya nih, amit-amit, belum jadi. Dede misalnya kesurupan. Oke. Ya. Taruhlah misalnya itu setan arwah saya yang udah meninggal misalnya. Iya. Itu Priscily bisa tahu nggak itu setannya bener si Inyong apa bukan? Bisa. Oh iya. Bisa, karena sejauh ini aku masih belum bisa menyatakan bahwa adanya hantu penasaran, arwah penasaran atau apapun itu. Karena sejauh aku menjadi anak indigo, aku belum pernah bisa berkomunikasi dengan arwah siapapun, Oke. termasuk dengan orang-orang atau keluargaku yang udah meninggal. Karena menurutku juga Tuhan pasti adil ya, kalau misalnya aku dikasih gift untuk bisa manggil mereka kapanpun, aku nggak akan pernah ngerasa kehilangan. Iya. Terus yang kedua, kenapa aku bilang aku masih belum pernah ketemu sama yang namanya arwah penasaran? Karena menurutku setiap kali aku bertemu dengan arwah atau hantu, itu dia pasti ngasih tahu adegannya, semua kejadian apa yang dia alamin. Diputar ulang lagi. Iya, tapi dia itu adalah jin yang menonton dan menyerupai menjadi si sosok tersebut. Jadi misalnya ada kecelakaan di depan kita, Iya. aku hantu nih, Iya. dan aku ngelihat korbannya. Oke, karena orang-orang di sana riwe pada Iya. ngomong, tahu nggak kecelakaan kemarin tuh? Ini sih, ini soalnya sebenarnya. iya kejadiannya kepalanya kepisah dan katanya darahnya masih kemana-mana atau gimana. Ya udah, aku jadi sosok seperti itu dan aku akan keliling warga Masuk sana itu. untuk mencari kepala atau Oke. apa. Ya karena itu Yang hilang. kepercayaan dari orang sekitar Oh. yang membuat dia semakin kuat. Iya, Jadi iya, selalu iya. ada jin yang berusaha untuk menyerupai kita. Oh, Gitu. berarti kayak gitu juga. Kayak kasus yang lagi rame nih. Si Vina. Vina. Iya kan? Ya, itu kalau- kira-kira nih kalau menurut Priscily dengan penglihatan kemampuan Priscily yang Priscily punya, itu
bener setannya dia apa gimana? Oke, Kalau jadi menurut kakak ini. iya. Arwah jangan nyebut setan. Agak berat ya kalau kasus ini ya. Agak berat Makanya, soalnya apa aku bener juga arwah dia? termasuk yang dihujat netizen gara-gara Kenapa? dianggapnya Why? apa nih pembacaan lo salah gitu-gitu. Karena gitu. aku beberapa kali, jadi gini, kasus Vina itu pertama kali diangkat Ungkap. itu dulu aku 2018 Oke. dibawa kasus ini. Iya, karena dulu itu kita tidak, keluarganya almarhumah tidak mempunyai power sampai kayak sekarang bisa speak up, bisa minta Ya, tolong secara karena luas media, gitu betul, ya. Iya. betul. Dan dulu pernyataannya masih kita harus menyamarkan kasus ini. Jadi tidak boleh aku menyebut bahwa ini adalah kejadian dari almarhumah Vina dan lain-lain, itu nggak boleh. Jadi aku cuma bilang kalau adanya kasus yang menyerupai dan dia kerasukan kuntilanak yang menyatakan bahwa kuntilanak itu korban pembunuhan gitu. Oke. Dan pada saat diungkap sebenarnya gini Kak, itu bukan arwahnya. Tapi ada jin yang menyerupai Oh, jin karena yang tadi. iya, karena adanya rasa bersalah, rasa ketakutan yang besar yang membuat mungkin ya sahabatnya ini sampai akhirnya menjadi mediator untuk jin itu menyampaikan dan memberitahu kejadiannya. Karena kalau dibilang, Fris yang kamu lihat coba dong tarik mundur gitu, Iya. kejadiannya tuh separah di film kah? Iya, Atau separah. bahkan lebih parah. Cuma balik lagi kenapa aku nggak bisa terlalu gamblang, Iya, karena iya. kan kita tuh udah jelas ya ada ranah-ranah tertentu yang Iya, harus iya, kita dibicarakan, iya, harus yang tidak. aku tidak mempunyai power untuk berbicara segamblang itu dan Betul. lain-lain, walaupun mau dibilang udah nggak apa-apa Kak, buka aja netizen backup dan lain-lain, gak gitu Iya, gitu. iya. Karena Ada sesuatu hukumnya hal tuh benar, ada. benar. Iya, kalau aku ngomong Nah, berarti itunya aku harus juga. mempunyai bukti, aku Betul. harus ini, aku harus itu gitu, nggak boleh. Cuma kalau tadi pertanyaannya itu arwahnya dia nggak sih karena Iya. dia nggak tenang, bukan. Yang menyerupai. Iya, yang menyerupai, karena memang kalau ditanya mungkin nggak 1-2 kasus ya Kak Iya, yang iya, ngalamin hal kayak gitu, cuma mungkin tidak terblow up besar banget. Kayak waktu itu kasus yang pernah Subang. ada yang menyerupai juga ke aku. Itu dia menyamperin aku, dia bilang kalau tolong lurusin karena rumahnya itu harusnya kalau itu bisa dijual, uang itu bisa untuk keluarganya, mama papanya yang di kampung. Iya, iya. Dia dituduh kalau dia itu bunuh diri, sehingga orang-orang di sekitarnya itu bilang itu rumah ada hantu bunuh diri Oh, gitu. oke. Tapi pas aku samperin ya maaf banget kondisi rumahnya satu udah lumayan hancur banget. Ternyata yang dia bilang surat rumahnya itu ada di bagian atas, jadi ada plafon yang kebuka. Iya. Terus di sana kayak ada bukan koper sih, kotakan gitu, tapi emang ada kuncinya. Nah Iya. itu disuruh ancurin. Pas dihancurin bener ada surat rumah Oh, di itu. situ. Di situ. Cuma emang nggak, orang lain nggak ada yang tahu Iya, gitu, iya, karena iya. dia minta tolong. Cuma udah pas diusut sama orang sekitar, keluarganya dan lain-lain, mama papanya juga sudah tidak ada. Jadi itu ke keluarganya yang lain kayak gitu Kak. Jadi kasus-kasus kayak gini di Indonesia sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak. Iya, Tapi Marsha sering ikut nggak sih Kak? Marsha ikut, bahkan Kalau dari sekarang? aku nyampe di sini dia udah keliling, udah Ya. tahu dulu. Hei, keliling nih. Tanya sini Agak, capung karena jarum. gini, Ah. kalau ngomongin Nanya. tentang nih ya Capung guys, jarum. penonton Congor Full, Colik. Colik. Kalian harus tahu kalau ini tempat tuh, ini bangunan sudah lama banget. Nah, Nah, itu yang saya pengen tanyain sebenarnya. Sekitaran Coba kasih tahu nih. ruko ini pernah ada yang kebakaran. Oh iya. Iya. Terus juga di belakang, karena ini juga daerah pojok. Iya. Jadi belakang-belakang area sini memang dulunya juga tempat apa ya? Penyanderaan Iya. orang kita, prajurit kita Indonesia yang ketika mereka tidak mampu untuk memberikan informasi, ya mereka dibunuh dan dibuang gitu aja jasadnya di sekitaran sini. Jadi kalau yang kerja di sini ngerasa ada yang mungkin nyerupain temennya, kok kayaknya tadi gue ngeliat dia masuk ruangan atau ngedenger ada langkah kaki. Tadi siapa tuh yang barusan lari di atas lewat tangga atau kayak pintu ketutup, ya wajar aja karena aktivitasnya masih lumayan. masih lumayan aktif juga di sini. Nah, udah gitu kan kebetulan pohon bambu semua ya nggak sih Kak? Tapi jangan salah loh, pohon bambu tuh sebenarnya bisa jadi penangkal. Oh iya? Karena kalau misalnya emang di sini Nggak serem, semua itu iya ya? nggak semuanya itu berarti itu pintu gaib. Oke. Tapi kalau misalnya tuh pohon bambu emang ternyata tidak terlalu disukai mereka, pohon bambu itu bisa menjadi tempat untuk mereka tuh, oh ya udah daripada kita di sana banyak manusia, mendingan kita nunggu di sini, kita cari siapa manusia yang bisa ditempelin, baru kita nempelin. Oh, gitu. Gitu. Nah, Tapi lo- ini kan ada 4 lantai. Lantai paling Di lantai serem. mana aja dia? Iya, Kak. Bawah tuh Resepsionis. enggak, kalau bawah tuh yang bawah lantai ini Iya. Lantai 3.
Itu ada anak kecil yang sering mungkin mindahin barang atau ngegerakin benda. Aku nggak tahu ya, tapi entah itu ngegerakin, mindahin, ngilangin, atau nanti ada lagi tuh bawah. Kalau di atas ini cewek, di paling bawah cewek. Terus juga ada yang hitam besar. Tapi kalau yang hitam besar itu bukan cuma di tempat ini. Banyak ya? Enggak, bukan kakak dong, jangan ngerasa. Saya kalau kakak masih napas. Gitu enggak. Cuman kakinya pas diginiin jadi kayak Kalau yang begini dan yang megang master siapa? Iya. Master goyang nggak ada. Terus kayak gitu. Jadi gitu. emang kalau di sini kalau kalian nanya kayak, ya terus gimana cara kita ya harus hidup berdamai sama mereka karena mereka aktivitasnya masih lumayan aktif. Oh, masih lumayan aktif di sini. Bukan cuma di sini, di sekitaran ruko ini juga. Tapi kalau dia kayak ngegerakin benda, Kayak contoh tujuan tadi. dia apa sih? Ngasih tahu dan kalian harus notice kalau mereka ada. Oh gitu. Karena kan sebenarnya di sini orang-orang di sini walaupun kalian tahu itu tadi itu kalian masih denial kan kayak Oke, enggak angin. Nah, Angin. Loh. Nah, Kesenggol. Itu benar kesenggol. Kamu sih enggak Berarti produser. kalau kayak begitu butuh pengakuan juga ya? Butuh pengakuan karena sebenarnya dia nggak akan ngeganggu apa-apa kok. Ketika kita sudah mengakui, ya udah dia tuh tahu kalau kalian tahu kalau ada gue loh di sini. Iya. Udah that's it gitu. Misalnya kejadian lagi nih, ada apa geser, apa ada ngeliat penampakan. Iya. Apa yang harus kita lakuin? Ngomong dalam hati kasih tahu aja ini tempat kerja kita ya, jadi bareng-bareng. Karena kalau dulu kan sering nggak sih kalian lewat kuburan di Pangnumpang. Iya, Iya, ya kan? bener. Pangnumpang, anak manusia Anak bagong banget. lewat karena anak bagong kan anak Iya. Jojo. Kayak gitu kan? Iya. Nah aslinya tuh harusnya kalian ngomong dalam hati karena cara komunikasi sama mereka tidak mungkin denger nih kalau kita lagi ngomongin kayak gini. Betul. Oh, iya. Mau kakak lagi ngomong kayak kuntilanak sini lo datang. Kalau dalam hati kakak tidak membayangkan, tidak percaya adanya mereka nggak akan tahu. Oh. Tapi ketika hati kalian ngomong apaan? Gue nggak takut, gue berani. Tapi dalam hati kayak belakang gue nih ada cewek rambut panjang, matanya merah. Ya udah dia muncul dan jadi sosok seperti apa yang kita bayangkan dalam hati. Gitu. Jadi komunikasinya lewat batin memang. Gitu. Tapi dia kalau kayak gitu emang nggak bisa kita kayak suruh pergi gitu, nggak bisa? Kalau yang di sini ya, yang bisa dipindahin cuma anak kecil. Kenapa? Karena memang dia asalnya bukan dari sini, tapi Di bawah dia tuh, Kak? Bukan. Mungkin ngikut karena kan sebelum kalian isi jadi kantor ini, Masih kreatif. sebelumnya udah ada orang yang ninggalin dulu kan kantor. Dan nggak tahu ya, tapi aku ngelihat ada satu hal yang ketinggalan lah, satu barang mungkin yang mungkin memang ditaruh untuk ngejaga. Tapi malah memanggil. Oh gitu. Karena kan gini, ketika misalnya katakanlah aku nih diam di lantai 4, aku taruh batuku deh di sini, karena aku mau dia ngejagain lantai 4 biar nggak ada apa-apa. Tapi ketika aku sudah tidak ada, nggak ada yang ngasih makan dia lagi. Oh. Nah, cara ngasih makannya gimana, Kak? Nah itu perjanjian antara manusia sama dukun biasanya kalau yang kayak Kita gitu. nggak Kalau tahu ya, pakai berarti ya? alat ya, biasanya tuh ada yang tumbal, ada yang sesajen, ada yang di tanggal-tanggal tertentu mereka harus melaksanakan doa-doa Iya. tertentu. Tapi kan zaman dulu nih kecil nih, kita Iya. kan sering banget kayak anak kecil dikalungin Hitam Bawang. yang hitam ini, Kak. Bawang, bawang iya. putih gitu. Iya. Itu bener gak sih bisa jadi perangkal? Kalau menurut Kakak? Iya, wah. Sebenarnya gini, kalau hantu di Indonesia tuh uniknya beda sama di hantu luar ya. Hantu luar tuh mau kita percaya nggak percaya, doi ada dan tidak ya udah gitu. Tapi dia- kalau hantu Indonesia karena kita kepercayaan kan Indonesia dari dulu kental. komiknya kental Iya, iya, banget ya. betul, iya. Jadi makin kita percaya ya makin kuat. Makin kuat si goibnya Berarti itu beda, datang. beda ya? Beda karena nih pernah dengar nggak katanya Lingser Wangi itu lagu untuk manggil kuntilanak. Pernah. Padahal aslinya itu Lingser Wangi lagu tentang percintaan. iya. Tapi karena karena kalau orang nyanyiin itu udah pada negatif kan. Padahal padahal jangan tidur. aslinya tuh Nonton TV. lagu tentang percintaan gitu, tapi karena kepercayaan dari orang-orang kita ya udah kuntilanak beneran datang kalau nyanyiin itu. Berarti emang banyak perbedaan itu ya? Jangan itu Mau doang. aja. Banyak perbedaan berarti Banyak kan? perbedaan. Setan Indonesia sama luar misalnya gitu. beda banget. Mungkin nih ya, Iya, Nyong. kalau di kita kan setan takutnya sama tadi bawang putih. Bawang Iya. putih. Mungkin kalau di luar Apa tuh? kayaknya paprika. Ya, karena pedes juga. Beda dong. Beda dong. Beda kalau di luar tuh lebih nyerangnya tuh biasanya emang ke
ada orang yang dijadikan mediator khusus untuk makhluk di sana berkomunikasi. Oh, gitu. Dan itu biasanya emang harus entah itu di kuil, gereja tertentu Oke. atau tempat-tempat tertentu. Gitu. Tapi Kak, selama Apa? penelusuran yang paling serem tuh di daerah mana Kak? Bali. Oh Bali karena Bali di daerah Trunyan. Ini bukan tidak menghargai ya, justru karena aku sangat menghargai daerah Bali. Betul. Itu tuh adat yang luar biasa, kepercayaan yang luar Iya, biasa betul, yang memang adat setiap titik memang ada yang menjaga. Jadi justru kalau kalian ngesepelein atau ngegampangin yang apa, kan suka ada sesajen kecil. yang di kotak. Iya. Karena kan kalau misalnya nih, apaan Ayo, sih udah ini bodo kayak gitu. amat gitu. Ya, itu padahal, itu bisa ditempelin sampai bikin sakit. oh Masya Allah. Karena kepercayaan dari sana adalah leluhur itu menyatu dengan alam di sana yang Iya, memang betul. tugasnya untuk menjaga kepulauan di sana. Gitu. Jadi kalau di Bali ditanya paling serem kenapa Kak? Karena di sana tuh ekstrim. Ketika dia muncul, dia bukan cuma mau muncul, dia bisa narik selimut, dia bisa nyentuh. Ya karena memang sudah terbiasa untuk mendapatkan sesuatu. Oh, berarti setan tuh ada tingkat-tingkatannya ya? Betul, ada. Ada Pertama level-levelnya misalnya dia juga. cuman suara. Iya. Terus kedua, Biasanya malah cuma bayangan atau Bayangan. asap, kayak ya udah Iya, cuma iya, iya. bayangan. Iya, terus kelebat, suara. terus sampai menggerakkan benda Iya. belum wujud. Nah, kalau udah sampai ke yang wujud, berarti itu artinya jin yang dia mampu untuk merubah menjadi bentuk apapun. Oh. Entah bentuk teman sendiri yang tadi Iya, Kakak bilang yang tadi itu. aku bilang. Entah bentuk orang lain yang udah lama nggak ada terus Iya. tiba-tiba lalu atau di sini. bisa jadi juga kalau untuk pasangan tuh, makanya pernah dengar nggak ada yang bisa ditidurin Oh, jin? Sama iya, zaman dulu ya Iya. Ada yang mau ular. Iya, segala Iya, macam. iya, Nah, iya. itu siluman beda lagi. Oh, itu beda siluman? lagi. Beda lagi. Oh, itu udah bukan jin, siluman Kalau tuh. kalau siluman itu yang berbentuk setengahnya bentuk mungkin manusia, setengahnya Hewan binatang. gitu. Iya. Kak dulu kan saya pernah nih zaman dulu ya, zaman waktu pas 2010 lah. Lama ya, itu aku masih SD. SD, tapi lagi booming-boomingnya kayak panggung komedi gitu. Terus gimana kita biar supaya produser suka? Terus kita ke Karawang nih Kak. Terus kita mandi. Pure, cuman saya nggak mau nih karena di tengah danau. Oke. Biar si produser itu suka mandi Oke, tengah ritual danau. gitu. Ritual gitu. Nah, pulangnya itu Kak, karena saya nggak mau, terus saya katanya dimasukin Ketempelan. ketempelan kayak gitu karena gue nggak mau, nggak percaya kayak gitu. Tapi gue udah ada di posisi itu. Di posisi suruh tinggal nyemplung doang gitu deh, tapi gue nggak mau karena udah jam 2 malam begitu ditinggal. Akhirnya saya berontak, saya nggak mau, katanya itu diikutin. Tapi ngerasanya apa nggak? Ada yang beda? nih? Panas beda. Panas, Bulan demam. mandi, lu baru Ya, enggak, emang maksudnya ini banget gitu maksudnya pada panas ya. beku banget Bau gitu gak deh? kan. Bau gak deh? Bau, belum mandi. Belum mandi kayak gitu. Tapi emang bener ada ya ritual-ritual itu? Ada dong. Maksudnya yang buat jadi sampai- pemikat kayak gitu? Ada. Oh, iya. Karena kalau tadi kayak Kak Dede bilang itu, ya itu karena kakak udah di sana. Kalau kakak nggak ikut, ya bisa jadi malah dukunnya atau orang pinternya yang nyuruh. Buat udah lu tempelin aja, orang dianya harusnya ngelakuin Harusnya kok. ngelakuin Gitu, itu. bisa Jadi jadi. ada perjanjian sebenarnya emang Nyong. Tapi Lu kalau dateng kakak gini. lakuin, itu maaf, kayak gitu tuh percaya nggak percaya itu sama aja kayak botox dan lain-lain, tahu harus Oh, iya. ada pengulangan. Karena Oh, kalau ngecas enggak tuh gitu ya? iya. Iya. Kalau nggak bakal enggak- begini lagi. Kalau enggak bisa jadi kayak gitu. Atau kalau yang parah ya kalau misalnya sampai bermain di pesugihan, sampai harus menumbalkan orang-orang terdekat kita. Tapi emang bener itu pesugihan mintanya tumbal Benar, orang-orang. benar, Orang Pak, terdekat, benar. contoh anak atau istri kan Iya, katanya. pertamanya musuh, makanya orang tuh tergiur untuk melakukan pesugihan. Oke. Jadi pertamanya yang harus kita tumbalkan adalah orang yang paling kita benci. Oh gitu? Dan walau alam ya, percaya nggak percaya, cara mereka masuk emang mencari lengah sampai ke tanggal. Makanya kalau kata orang, jangan sampai terlalu gamblang kita ngasih tahu posisi rumah kita, details tempat rumah kita, tanggal lahir segala macem, nama lengkap itu kalau bisa ada yang disalahin. Oh, Karena kalau misalnya diselenggar-selenggarin. amit-amit ada yang nggak suka tuh, kenapa ya gue percaya sama Tuhan gue ya iya Iya, kita iya, percaya, harus tapi percaya, betul. kalau di negara kita kenapa hal itu memang masih sangat kental, karena dulu peperangan antara kerajaan di Iya. negara kita atau bahkan di luar juga ya emang pakai ilmu Pakai gitu. ilmu, betul. Jadi cara mereka untuk membunuh itu memang bukan hantunya kucuk-kucuk datang ngebunuhnya, kayak enggak, tapi dia akan mencari di mana kita lagi lengah, mungkin amit-amit keadaannya kita lagi lengah, dibikin tiba-tiba ngantuk, merem aja di jalan, Iya. kecelakaan, Gubrak, bisa tiba-tiba jadi Oh, kayak dia malah gitu. bikin-bikin Jadi, kayak begitunya ya? nyerangnya tuh bukan yang tiba-tiba kucuk-kucuk ngambil pisau kita Iya, ketusuk iya, gitu, iya. enggak. Tapi lebih ke sana. Lebih halus berarti kayak. Halus memang, makanya kalau kata orang
pesugihan tuh tumbalnya kayak gimana Kak, biar kita tahu spesifik orang meninggalnya kayak gimana. Nggak bisa ditentuin. Ada yang mungkin dia lengannya lagi berenang, tiba-tiba dibuat kayak keram, tiba-tiba kayak gitu-gitu. Oh, berarti dia minta tumbalnya tuh pertama kali orang yang dibenci. Orang yang dibenci. Pantesan orang gampang mau ya. Iya. Aku benci sama ini nih, makanya gue ikut pesugihan. Hati-hati loh Kak, Kak Inyong udah nanya nih. Kenapa? Enggak, hati-hati aja Kak Dede, kan orang yang dibenci. Ya kalau saya sih gampang, udah nggak suka nih, jalan ke bawah aja, saya telaknya di belakang. Jatuh bro, 4 lantai ya Nyong. Betul pakai pesugihan emang. Bener. Gitu. Kak, tapi seberapa sering sih diganggu sama makhluk halus? Buat kakak diri sendiri, buat diri kakak. Kalau dulu sering banget, tapi kalau sekarang mungkin buat aku udah bukan gangguan kali ya Kak, karena Brother kali ya? enggak juga dong. Kalau sekarang lebih ke ya udah bodo amat, aku tidak mengganggu. Yang pertama, yang kedua aku tidak memberi makan, tidak memakai pesugihan, sesajen atau apapun itu. Yang ketiga, aku tidak mendalami hal-hal ke arah yang negatif. Ketika aku ketemu sama orang yang menurut aku memang perlu dibantu, tanpa harus orang itu tahu, aku bakalan bantu. Jadi misalnya aku ketemu kakak, aku nggak perlu tiba-tiba ngomong, Kak Dede hati-hati belakang kakak ada genderuwo loh, kakak rezekinya nanti gini. Nah itu kan bikin orang kepikiran ya. Aku nggak bakalan gitu. Jadi diam-diam secara bantunya diam-diam. Oh ya udah. Jadi kalau sekarang udah bukan gangguan. Iya. Paling kalau lagi keluar negeri. Oh banyak juga ya? Ekstrim, karena mungkin dia bete kali ya. Lu gue udah ngomong panjang lebar, lu nggak ngerti bahasa gue. Ya. Gitu. Nah makanya dengerin juga kan si Marsha itu kan bahasa Inggris. Enggak, Belanda. Oh Belanda. Dia Belanda. Jadi waktu dulu SD aku kesurupannya Marsha, itu aku ngomong Belanda, tapi mamaku nggak ngerti. Jadi mama manggil ustadz, didoain, aku keluar, mama bilangnya ya aku ngomongnya kayak anak nggak bisa bicara gitu, karena mama nggak ngerti ngomong apa gitu. Tapi makin kesini karena dia memakai tubuh aku untuk menjadi mediator, jadi pastinya dia memakai cara bicara kita gitu. Cuma gitu. Marsha itu memang Belanda Indonesia. Oh Belanda Indonesia. Ya. Kayak gitu ya. Cantik kan Marsha kok daripada aku? Mau lihat? Tapi dia Kakaknya udah cantik. Marsha cantik. Dia anak kecil gitu? Anak kecil. Seumuran berapa kira-kira? 7-8 tahun. Oh, udah gede. Wah bantaran anak Hani sih Bisa Arjuna. ngelawan itu Iya, polisi. tapi meninggalnya karena dibunuh papanya sendiri. Itu? Ya Allah. Dan itu pun dia mengakui bahwa dia itu jin yang meniru Dan menjadi lupai. si anak kecil itu. Karena dia mau. Gitu. Oh gitu. Tapi katanya kakak pernah galau waktu pas ditinggal Marsha. Bukan galau lagi, kayak nangis. Kenapa kok galau? Karena percaya nggak percaya, manusia tuh lebih jahat daripada hantu, Kak. Oh. Jadi lebih gampang disakitin sama manusia. Hantu tuh kamu ngomong, kamu curhat, gak akan bisa ke mana sih? Dia bakal nyampein kemana? Paling viral di dunia hantu. TikTok dulu nih kan. Gosip ya. Iya. Bisa jadi sih. Jadi pas gak ada Marsha kayak kehilangan aja. Mungkin karena dari kecil biasa ngeliat, gak pernah takut juga karena ada dia gitu. Kayak mau kemana aja, ayo gitu. Mau Ngikut aja ditinggal, gitu ya? iya. Mau disuruh nginep di kuburan, nah aku gak takut. Karena ada Marsha. Ada Marsha gitu, udah biasa ngeliat yang ada yang lucu gitu. Tapi biasanya curhat sama Marsha tuh tentang apa? Tentang- Galau dari pacar. Enggak juga sih, apapun. Cuma Marsha tuh dulu, kalau dulu ya, Marsha tuh bisa memberitahu aku, ada clue-clue lah, kayak misalnya dia ngasih tahu, dia kayak ngasih tahu Fishy tidak baik. Misalnya mantanku, si ini lagi sama perempuan, Fishy sedang di sini, tapi aku nggak percaya. Ternyata beneran diselingkuhin. Oh. Bukan yang ini. Enggak. Yang ini baik. Enggak, kalau yang ini udah baik. Karena dia udah sering lihat aku podcast. Jadi kayak, mati nih di film setannya. Ada kebongong ini. Kalau ini mah gak usah dikasih tau Marsha, orang udah banyak yang tahu. Tapi tadi sih malah Marsha pas datang, bawaannya dia mau sungkem aja ke Kak Dede. Gue kayak, kenapa nih Marsha? Lebih serem katanya. Ternyata Marsha kocak. Lebih serem. Enggak lah, tapi Marsha sama sekali tidak mengganggu atau berniat mengganggu orang lain. Oke. Tapi baik nggak sih di Marsha? Baik. Ke Dede? Enggak, maksudnya kayak ini aneh. Oh, baik. Baik juga dia. Karena kan dia emang anak kecil yang ya udah tetap jadi anak kecil aja yang ngusil gitu, keliling tadi. Tapi nih, makhluk kayak begitu bakalan bisa tua kayak kita gak manusia? Enggak. Dia umur berapa? Marsha kayak gitu aja. Ya, udah kalau 8, dihitung, 78 aja udah. Iya, kalau dihitung-hitung, nah itu juga tuh ada gangguan. Ngantuk sih, agak ngantuk. Habis ini ada BBG jam 8. Lanjut soalnya. Belum tidur. Iya,
Kalau Marsha dari dulu aku ketemunya dia anak kecil, kenapa aku sebut kakak? Karena mungkin dulu kan umurku lebih di bawah dia. Di bawah Marsha. Aku tumbuh, dia nggak tumbuh lagi. Segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja Iya, iya. dia tetap. Itu kan soal Marsha. Ini katanya punya juga. Apa? Boneka namanya Bobby. Oh, boneka arwah, boneka spirit doll aku. Ah, Banyak, bukan cuma Bobby. Oh, Aku iya? ada Jason, ada Bobby, ada Kathleen, ada Siti. Banyak banget Oh, aku Siti punya. yang terakhir itu ya? Itu tuh pocong. Siti Boneka pocong. bentuknya pocong. Iya, boneka bentuknya pocong. Itu anak kecil juga yang dia meninggalnya dipukulin balok sama batu sama pokoknya keadaan kepalanya tidak utuh sempurna lah. ya. No. Tapi kalau Bobby katanya emang punya ini aura gaib gitu. Aura gaib pasti ada spirit Oh, iya. doll. Tapi kalau Bobby itu jauh lebih negatif karena itu boneka dari mamahku SD. Dan boneka itu selalu dikasih ke orang tapi balik lagi. Oh, balik abis Ke dikasih mama. balik ke mama. Mama kasih ke orang lagi balik lagi Balik ke mama. lagi ke mama. Tapi jadi mama ngerasa oh ya udah emang dia maunya di sini, tapi nggak pernah dikasih apa-apa juga. Oh iya. Nggak pernah dikasih apa kayak sesajen bunga-bunga, nggak pernah. Tapi dia pernah minta gak? Terakhir minta ini bayaran 1 episode sih. Nggak ya? Manajer. Itu kalau itu bukan bonekanya sih, itu lebih ke talentnya. Keren amat ini kayaknya masalah Iya. talent kayak gitu. Nah, kita tuh hari ini ada VPN, Kak. Oke. Video para netizen. Oke. Jadi banyak netizen yang ngirim video-video unik, terus kita harus timpalin nih ibaratnya. Kasih Video reaksi. reaction, betul. Iya. Oke. Ini dia video yang pertama, silakan. Apa? Di mana? Nggak ada, Nay. Warnanya apa? Green. Warnanya hijau. Oh, bake warnanya green. Terus punya rambut nggak? Iya. Ada rambutnya. Ada darah. Di mana? Di sini. Apa itu? Bohong ya? Nggak ada. Oh, bake. Oh, mana lagi makan ini? Ibu. Di belakang apa? Di belakang. Sampah. Di belakang mana? Anak apa jangan railing. Papa bilang nggak papa. Di belakang siapa? Papanya. Sama papanya? Bapaknya. Nggak ada. Oh, bakenya lanang bawa itu jajal. Laki-laki apa perempuan? Pulang. Perempuan? Bohong. Nggak ada. Demit randulit setan radoyan. Lagi makan. Bagus. Nah, Oke. itu gimana, Kak? Benar ada. Cuma kalau dibilang green warnanya bukan green. Apa? Jadi itu sosok hitam besar. Mungkin semacam genderuwo. Itu di sini nggak apa-apa kan nyebut hantu, nama-nama hantu. Nggak apa-apa. Semacam genderuwo besar gitu. Tapi bukan ada darah, rambutnya emang turun ke bawah. Dan gini. pada saat video emang dia lagi gerak gitu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Cuma anak kecil itu emang ngeliat. Jadi cuma dia mungkin salah kali ya ditanya Iya, green. iya, iya, iya. Udah nggak tahu lagi mau jawab apa. iya. Karena dia cuma berdiri. Dan itu emang udah ada dari sebelum rumah itu dibangun. Itu dia bisa dibilang tuh anak indigo juga. Kalau anak kecil tuh wajar banget Kak bisa ngeliat, tapi ada batasannya. Biasanya ketika dia umur 9 tahun tuh sudah Hilang. Iya. Aku aja nih kayak Nerus kok iya, gitu. nerus kayak Berarti dia itu betah. kayak gitu bisa dihilangin sama orang apa emang dia hilang sendiri? Biasanya. Nah, kalau yang keturunan agak susah karena contoh kayak kakak nih. iya, karena kebetulan memang waktu kakekku itu kalau di Bangka tuh kan ada loktong itu Iya. taipaknya itu ada dirasuki sama dewa yang akan menyatakan bahwa silsilah keluarga akan seperti apa. Dikasih tahu kalau cucu pertama akan nerusin. Oh gitu. Bahkan diminta untuk jadi taipak kalau aku di Bangka. Oke. Cuma aku nggak mau di sana kan, dan aku cucu pertama kebetulan. Jadi udah pernah di Rukiah, aku Rukiah udah pernah 2 kali datang ke tempat manapun untuk dihilangin tuh udah pernah, tapi pas melek ada lagi. Ada lagi. Gitu. Jadi Berarti nggak emang bisa kalau hilang. itu keturunan ya nggak bisa. Iya, tapi kalau yang kita mencari itu bisa hilang, bisa dibukain. Berarti kakak tadi tuh bisa lihat video yang benar-benar ada sosok. Bisa aku gaibnya lihat, kayak gitu. biasanya juga temen ngirimin kayak misalnya foto Kak, ini rumah. ada foto kayak gini. Iya. Ini di belakang ada apa sih nih, Kak, Dikasih, sebenarnya iya, kayak gitu. biasa kayak gitu. Bisa ngelihat, karena kan aku lebih ke mundur kan. Mundur, iya, itu Jadi dia yang bisa balik lagi ngelihat dari dari mundur. sebelum rumah itu ada. Wah, Gitu. Nih ada video satu Coba lagi nih, Kak. apalagi nih videonya? Once more. Kling. Astagfirullah. Tuh teman-teman, Nah, ini Ya. ada apa kagak nih, ada Kak? pengendara motor loh, bawa pocong. Ya. Astagfirullah, pocongnya berdiri tuh di motor ya. Astagfirullah.
Apa agak? Astagfirullah, teman-teman. Astagfirullah. Mas. Mas. Loh. Ada apa, Mas? Maaf ya. Ini Anda mau kemana, Mas? Saya mau pulang habis apel dari pacar saya. Dari pacar? Iya. Wah, ono dia no. Dari mana sih? Dari pacarnya dari sana. Dari pacar ya? Nah, Itu gimana? Kalau Enggak, itu bohong. Yang pertama, jin itu mungkin bisa ketangkep di kamera, tapi resikonya adalah entah itu cardnya yang error, entah itu apa, itu pasti karena mereka itu kan frekuensinya nabrak. Oh. Atau kalau kelihatan sama kita nggak masuk di kamera. Iya. Dan nggak mungkin bisa selama itu. Oh begitu kalau jin? Iya. Kalau ini Itu mah bohong. pocong magang kayaknya. Conggang. Iya. Tapi Iya. berarti emang bener ya makhluk itu bisa kelihatan. Bisa. Tapi bakalan kalau nggak Error. error. Pokoknya videonya error, kartunya nggak kebaca atau kamera kita yang kenapa-napa. Nah, saya pernah dengar katanya kalau kita bisa ngelihat dia bakal kayak sial gitu. Nah, kalau yang kayak gitu aku nggak pernah nanya sih ke mereka sial atau enggak ya. Karena kalau biasanya aku ngelihat pun nggak yang lama nih, dia diem aja gitu nggak, pasti hilang. Cuma intinya aku sudah dikasih unjuk kalau di sini tuh ada gue loh gitu. Iya. Jadi aku nggak tahu kesialannya tuh dalam bentuk apa, cuma yang aku tahu emang seberapa hebatnya mereka tetap takut sama kita manusia karena kita tetap paling tinggi dan paling tinggi kuat. derajatnya, betul. Nah, kayak gitu. Iya. Nah, kan di rumahku kadang-kadang sering ada yang hawar-hawar ya kan. Lewat di Sering belakang. lewat di belakang doang, cuman aku kadang-kadang ngerasa oh ya udah ada. Paling aku dalam bentuk oh ya udah ada. Kadang-kadang lampu belakang tuh aku bilang nyalain terus ya, jangan sampai mati-mati. Kadang-kadang Tapi gampang banget habisnya kan malah belakang. iya Cepet. betul, cepet nyerap energi gitu dia kayak. Karena dia nggak suka terang yang pertama, yang kedua mau kakak seterang apapun cepet banget itu pasti. Ini pasti ngejeput terus kadang-kadang apapun lah ibaratnya, apalagi di gudang, bagian gudang belakang tuh selalu ada kayak gitu. Karena emang itu tempatnya. Oh gitu. Tapi Prisly nih, kalau soal tuyul mau babi ngepet, itu beneran ada gak sih? Benar ada. Terus kenapa dia ngambil nggak di bank duit kayak tuyul? Nah sebenarnya percaya nggak percaya bank atau tempat-tempat yang apa ya lebih kuat, maksudnya kayak entah itu pemerintahan, bank itu pengamanannya juga bukan cuma dari polisi. Oh iya. Hal-hal mistis juga ada. Oh, Jadi nggak segampang itu, dan tuyul juga ngambilnya nggak yang receh banget juga. Tuyul tuh biasanya kalaupun dia ngambil itu pasti orang yang sudah pernah datang ke rumah itu. Maksudnya? Misalnya nih, aku udah pernah ke rumah kakak, terus aku punya tuyul. Nah, itu baru tuyul aku bisa ngambil uang kakak. Kalau enggak, kucuk-kucuk, tolong dong ambilin uang di Sultan Andara, misalnya gitu. Itu nggak bisa. Karena belum main di sono. Iya, nggak bisa. Jadi nggak tahu tempatnya. Yuk, taruh dulu, sana jalan dulu dah. Karena tuyul tuh bukan berarti dia yang ngambilin uang tiba-tiba banyak. Oh, enggak juga itu. Enggak juga, nah aku juga nggak tahu tuh prosesnya gimana, tapi emang tuyul ada. Kalau babi ngepet tuh aku nggak tahu prosesnya gimana, setahu aku itu semacam kayak yang kepalanya aja terbang itu, yang Kuyang. iya, nah karena itu ilmu. Oh, bukan hantu ya, Iya. tapi itu ilmu yang dipelajari oleh manusia yang membuat kita tuh nggak ngeh kalau ada dia. Jadi misalnya babi ngepet tuh kita lagi ngobrol, kita nggak ngeh ada Kak Dede, atau aku lagi ngobrol sama kakak nggak ngeh ada Kak Inyong. Ya. Oh gitu. Itu juga pesugihan kan beda-beda ya? Iya. Ada ya Beda-beda. tumbal kan, kayak misalnya ada yang nyawa. Terus kalau tuyul katanya di film ini mah ya, aku nonton di film. Yang lu lihat ya, Iya kan? yang di film. Ini misalnya kita udah punya istri. Terus Istri katanya kita. dia bakal nyusul sama istri kita. Iya, bakal Mimi. Bukan cuma itu, bahkan kalau aku ngirim, misalnya aku ngirim tuyul ke rumah Kak Dede, Kak Dede udah punya istri, ya tuyul aku bisa ke istri kakak juga. Kayak gitu. Jadi karena memang harus, dan itu bukan mimi susu. Apa? Darah. Iya, darah si jadi asinya itu. Jadi bikin kurus, bikin sakit. Dia kayak gitu nggak suka? Nggak suka deh. Lebih suka lem. Iya, tapi bener kayak begitu kan dia. Iya. Tuh, bener berarti. Kayak gitu. Tapi Kak, kadang-kadang nih saya nih nemu uang di tengah jalan itu katanya kalau kita ambil katanya lu bakal jadi tumbal. Itu bener apa itu mitos? Kalau saya sih bukan jadi tumbal. Jadi apa? Jadi kurang. Nemu gope. Kurang gope. Tapi bener gitu tumbal-tumbal gitu. Kadang-kadang kita lengkahin Dia- dulu nih. Iya, Baru dilangkain kita katanya. ambil. Kalau nggak diapain? Kalau nggak dilangkain? Diludahin kalau nggak salah.
Ludain orangnya kan? Enggak dong. Ludain duitnya. Diapain ya? Gue lupa. Dilengkahin dong. Dilengkahin ya? Dilengkahin dong kayaknya deh, Kak. Gak tahu deh itu. Kalau aku sih belum pernah dengar itu. Maksudnya tumbal ngambil uang. Iya, ngambil uang gara-gara Biasanya nemu di misalnya jalan. amit-amit nih, aku niatnya mau numbalin kakak. Biasanya aku ngirim ke kakak tuh makanan. Oh gitu, Oh, liat lebih makanan. dulu. Dari makanan. Jadi karena bisa jadi cara masuknya atau cara aku untuk mengetahui kondisi tubuh kakak lewat makanan Lewat itu. makanan Karena tersebut. biasanya ada air yang udah didoain sama si dukun. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau uang belum pernah dengar. Terus aku nggak tahu tuh uang bisa gimana. Oh iya. Tapi Kak, kenapa ya kalau di Indonesia bentuk makhluk astralnya tuh aneh-aneh banget? Karena Beda. sebelum mati gue kan aneh-aneh orangnya. Orangnya. Nggak, maksudnya bentuknya tuh terlalu aneh gitu. Iya, misalnya pocong. Pocong. Ya kan, terus kuntilanak. Suster ngesot. Suster ngesot. Kan kasihan bapak dibesut. Setan kredit. Setan kredit emang. Agak ada setan kredit. Itu mah yang di film Hantu Dodo budak, kan. hantu budak. Hantu gitu. budak ya. Hantu budak. Iya benar. Iya, hantu Ini keren limau. banget. bener. Iya. Bener. Sebenarnya itu karena kepercayaan dari orang-orang kita dari dulu Di sekitarnya sih. kita Iya, juga ya? karena Oh. percaya kalau dulu tuh pokoknya cewek di pohon rambutnya panjang kuntilanak. Kuntilanak Padahal aja. belum tentu loh dia kuntilanak. Siapa tahu dia Bener. single, belum Siapa punya tahu anak. temulak. Siapa tahu temulak rambutan. Lagi nungguin rambutan gua kira-kira sepohon berapa ya? Iya Lupa kan, aja, belum kayak tahu gitu, kan. betul. Ada yang kuntilanak, terus pocong mungkin karena secara agama Islam meninggal dengan keadaan seperti itu dipocongin gitu. Kalau Iya, di iya, luar iya. negeri emang sih tapi ganteng-ganteng. Oh, pernah waktu di- ngalamin Kak di luar negeri? Iya, waktu di Eropa kan aku datang ke tempat pertama kali vampir ditemukan dan kita nyari tahu vampir itu apa. Itu di daerah mana Kak? Di Serbia. Serbia? Iya. Serbia Montenegro? Di Serbia, iya. Pokoknya di Serbia itu tempat dimana katanya pertama kali vampir tuh ada. Oke. Dan ternyata vampir itu bukan hantu kalau dari kepercayaan mereka dan pernyataan dari orang-orang sana. Vampir tuh orang yang memiliki kesehatan yang kurang, yang mengharuskan dia untuk tidak terkena cahaya, yang dia tuh bisa sembuh kalau dia minum darah hewan. Dan yang dimakan tuh hewan, bukan manusia. Ya, kalau kadang di film kan. aja, iya. Tapi kalau manusia yang kayak hewan bisa dimakan ya? Aduh, ditinggal Manusia aja kayak itu. binatang. Ditinggal aja itu ya kan. Tapi pernah disengin ini gak sih makhluk halus gitu, Prisli? Disengin dalam bentuk gimana nih? Iya, macam-macam Digodain gitu. lah, Misalnya digodain disengin. apa disengin kayak barangnya diumpetin apa gitu-gitu pernah gak sih? Udah biasa kalau itu, kalau disengin yang kayak digodain cewek, wiwit. Itu mah beda. Itu bukan setan itu. Itu nggak Logik ada. gitu. Iya, kalau disengin yang kayak gitu mah sering banget. Sering banget, Kak? Sering, bahkan aku tuh paling sering tuh kalau mandi. Kalau mandi ya, itu tiba-tiba ada rambut aja turun. Oh, Dari nggak tahu dari mana, pokoknya rambut aku kan segini gitu. Dan aku seringnya rambut pendek kan. Jadi Iya, kalau iya. rambut lagi pendek tiba-tiba ada di punggung gitu. Atau lagi mandi atau lagi apa tiba-tiba ada yang niup di belakang. Dan dia tuh mau ngasih tahu, please nengok ke gue, tapi aku nggak mau, kayak bodo gitu. amat. Itu Dia ada bisikan kayak gitu. Iya, pasti dia mau ngasih tahu aja kayak nengok, karena biasanya kalau kayak gitu akunya ngebayangin yang udah serem, nah aku nggak mau nengok karena aku makanya- tahu nih bakalan serem. Oh, antepin aja Iya, udah. bodo amat, aja. mandi bodo gitu. Iya. Mandi Dan aku malah aja. mikirin yang ganteng-ganteng biasanya, karena aku tahu tuh setan effort banget kalau harus jadi ganteng, agak susah. Capek banget nih. Oh, udah perawatan dulu nih gua. Iya, Lagi Korea. susah dia. Nah, Kak, ini sekarang bahas yang lagi viral-viral nih. Viral. Katanya ada yang namanya cek kodam. Itu bener ada nggak sih, Kak? Seru-seruan aja sih menurut aku, karena nggak semua orang bisa cek kodam tuh, nggak segampang Dede kodamnya, iya misalnya kayak Dede kodamnya cencorang ngantuk, gitu kan nggak seru ya, tapi nggak segampang itu. Dede kodamnya penggaris mista. Buat Panjang menunjuk orang. tipis. Panjang tipis, tapi bisa bocorin pala ya. Nggak kayak gitu, itu Nggak kayak gitu ya, seru-seruan Pak? Oh, aja. seru-seruan. Tapi emang aja. setiap orang punya kodam. Pasti ada yang ngejagain, karena kalau di agamaku ketika manusia dilahirkan itu bersamaan dengan jin juga akan dilahirkan. Nah. Makanya lebih penuh sama mereka. Kalau jin korin? Korin itu ya itu yang aku bilang, ketika nanti kita sudah tidak ada, sudah meninggal, akan ada jin yang menyerupai kita, yang biasanya mendekat ke orang-orang terdekat yang untuk menyampaikan pesan. Misalnya, saya kakak masih ada yang ngeganjel nih, Iya, kayak iya, ada apa ya? Iya, ada yang ngeganjel. Bukan sekarang. Ada yang ngeganjel. Nah, itu pasti jinnya itu ngelakuin aktivitas yang biasa kakak lakuin. Nyampein ke keluarga mungkin. Makanya dia tahu semua ya tentang Iya. kita ya. Kayak Tahu gitu semuanya. Kalau jin deh. kondor ya. Itu jinnya yang itu. Jin gondol. Nah, sekarang kita masuk ke komik, Kak. Apa tuh komik? Komentar unik. Iya. Jadi para netizen yang komentar di akunnya Prisli nih. Ini Oke. dia ada. Dari siapa itu? Arya _
Wiratama 85. Kak Frisly. Halo Kak Frisly, perkenalkan saya Arya. Saya sangat suka banget lihat acara deg-degan di televisi. Saya mau tanya apakah Kak Frisly bisa bantu saya untuk saya bisa jadi orang indigo seperti Kak Frisly. Terima kasih. Nggak bisa Mas Arya, maaf banget. Saya aja ini kalau bisa saya lepasin nih. Kalau Mas Arya mau open beat dah, open beat. Nggak bisa. Iya. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Tak segampang itu Tak kawan. segampang itu. Selanjutnya Nyom. Ada lagi Dari Rick underscore Evos 24. Fris. Kayak mana meningkatkan kemampuan indera keenam? Caranya gimana kata dia? Biasanya Mas Rick Evos harus punya indra ke-1, 2, 3 sampai 5 dulu baru nyampe ke 6. Naik level. Sama kayak makan mie ya berarti ya. Boleh ya Kak Angga ya next lagi. Terus kalau ada yang nanya lagi belinya di mana? Mangga 2. Ini tapi emang ya aku nggak ngerti netizen Indonesia tuh banyak banget yang pengen jadi indigo. Oh gitu. Kenapa ya? Padahal serunya. Iya, padahal kakak aja pengen berarti. Udahlah capek nih aku tuh. Dan banyak banget DM yang masuk ke aku, Kak tolong liatin Kak, aku lupa tadi naruh kunci motor di mana. Lo kira gue CCTV Indonesia? Iya banyak Kayaknya banget. di bawah kolong karpet dah. Terus suruh cek juga Kak, suami aku selingkuh apa enggak? Kalau selingkuh kirimin hantu dong. Wah, saya jadi selingkuhin nangis. Dulu. Awas lo, A. Lanjut. Cowok selingkuh kirimin hantu, kirimin surat cerai. Itu mau siapa sih Nyong? SKYWI. Editannya gila gak sih? Editan apa nih? Editan foto. Ini. Iya. Yang nggak tahu ya, saya cuma disuruh gaya di Jepang, disuruh pakai kimono, dipotoin sama orang sana. Ya saya mah bagian upload. Kalau di Jepang dieditnya di mana belum nanya. Belum nanya. Ntar kita tanya barusan. Promo kimono, iya. Kimono. Itu ya Mbak Siska. Gitu Mbak Siska. Ya, Oh udah. Nah, aduh. Kak, pesan-pesan buat yang sesama indigo di luaran sana atau di Colik ini. Oke, teman-teman indigo, kalau emang kalian belum berani cerita, cari orang terdekat untuk bisa jadi teman cerita kalian, karena aku tahu gimana capeknya untuk nahan gimana gangguan mereka, terus juga mungkin pikiran karena banyak gangguan yang nggak bisa kita utarain sama sembarang orang. Tapi buat teman-teman indigo yang pengen banget diakui keindigoannya, yang masuk akal aja lah ya. Nah. Jangan terlalu tiba-tiba bikin konten ngelempar kuntilanak pakai batako gitu. Jangan. Kasian. Kuntilanak nggak punya harga diri. Iya, kasian. Kuntilanak juga punya harga Kuntilanak diri. juga punya harga diri. Malah di barcode kuntilanak segi harga dirinya. Frisly, boleh minta tolong nggak buat Apa tuh? ingetin ke makhluk-makhluk astral buat nonton Congor? Salah. Suruh mereka streaming ya. Apabila subscribe juga boleh. Iya, tapi bener sih guys, kalau misalnya kalian mau punya kemampuan kayak aku, ya kalian harus like, komen sebanyak-banyaknya, subscribe, dan pastiin kalian juga ngajak keluarga kalian untuk nonton. Aku jamin Tuh. abis ini kepekaan kalian makin peka. Aduh. Kak nonton ini. Masuk lagi ya, 2 aja. Dua kali aja. Bangga. Iya. Ini udah Kak Frisly, terima kasih banyak. Sama. Udah mau hadir ke Congor Full. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Makin banyak rezekinya. Mudah-mudahan nggak capek ya Kak ya Iya. dengan adanya Kayak gini. Iya betul, apalagi yang Kakak sering lihat. Dan salam buat Marsha. Iya, nanti aku salamin Dia sekalian. di mana lagi? Temen-temennya juga mau dibawa ke sini ya. Jangan, udah cukup. Marsha posisinya di mana nih? Kayaknya di bawah deh, Oh, karena di ada bawah. anak kecil. Oh, anak kecil. Oh. Capek Gak kalian naik apa-apa tangga. loh, tapi biar kalian syutingnya lebih berwarna, biar lebih rame. Butuh penonton bayaran kan, Nggak usah, nggak butuh usah. buat Nggak ramein usah. ya. Nggak usah, Kak, Nggak nggak bilang usah. butuh. Nggak usah kalau udah. Ini cukup ramai banget. Yang penting lancar aja syutingnya Betul. dimanapun. Amin, Karena ini amin, kan amin. tempat syuting ini ada 3, ada PWK, BBG, dan Congor Full. Kayak gitu. Mudah-mudahan tempatnya aman. Dan yang Amin. kerja di sini sehat-sehat semuanya intinya. Amin. Pesan dari kita. Betul. Terima kasih buat Colik yang udah setia nonton Congor Full. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share ke Colik yang belum tahu. Kecolik-colik yang belum tahu. Akhirnya kita pamit undur diri. Saya Deddy Sunandar. Saya Inyong. Dan Saya Frisly Herlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dadah. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Terima Sehat kasih. selalu. Sehat-sehat. Amin.